Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu ya bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Rahma Puji dalam ajang baca-baca berita. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Indonesia 15 Februari 2021. Trump kembali lolos dari pemaksulan. Donald Trump akhirnya dibebaskan dari dakwaan memicu terjadinya penyerangan di gedung Capitol. Mayoritas anggota Senat dari Partai Republik tetap mendukungnya dan menolak menghukum mantan Presiden Amerika Serikat itu dalam persidangan pemaksulan yang kedua. Sidang di Senat Amerika Serikat kemarin diakhiri dengan perolehan suara 57 berbanding 43. Perolehan suara tersebut tidak mencukupi untuk menghukum Trump. Namun 7 politikus Partai Republik telah satu suara dengan Partai Demokrat dalam pemungutan suara tersebut. Seusai sidang, pemimpin minoritas Senat dari Partai Republik, McConnell, menyampaikan teguran pedas terhadap Trump. Meskipun mendukung untuk membebaskan Trump, McConnell mengatakan Trump bertanggung jawab secara moral atas serangan ke gedung Capitol pada 6 Januari. Presiden Trump bertanggung jawab secara praktis dan moral dengan memprovokasi peristiwa hari itu, kata McConnell dalam pidatonya. McConnell juga mengatakan Trump sekarang dapat menghadapi dakwaan setelah tidak lagi menjabat presiden. Sementara itu Presiden Joe Biden menyatakan tuduhan terhadap Trump tidak diperdebatkan dan serangan ke gedung Capitol menunjukkan rapuhnya demokrasi di Amerika Serikat. Meskipun pemungutan suara terakhir tidak mengarah ke hukuman, substansi dakwaan tidak diperdebatkan. Babak menyedihkan dalam sejarah ini mengingatkan kita bahwa demokrasi itu rapuh. Kita harus selalu waspada, kata Biden. Nasib Trump. Hasil voting Senat jelas melegakan Trump. Dalam sebuah pernyataan, dia mengecam apa yang disebutnya sebagai pengadilan tidak berdasar. Dia juga membicarakan soal masa depannya. Gerakan kita untuk membuat Amerika Serikat unggul kembali baru saja dimulai. Masih banyak tantangan harus kita hadapi, tegas Trump. Menurut Kavarmo dari American University di Washington, hasil di Senat bisa menjadi penyemangat bagi Trump serta para pendukungnya. Namun, kasus 6 Januari akan tetap menghantui Trump, termasuk jika dia nantinya berbisnis kembali. Senada, Wendy Skiller, selaku profesor ilmu politik di Brown University, mengatakan masa depan Trump mungkin terbatas. Perusahaan yang mengundang Trump sebagai pembicara juga mungkin akan diboikot. Kompas 15 Februari 2001. Lolos lagi dari pemaksulan, Trump masih cengkeram Republik. Washington, Minggu. Donald Trump kembali lolos dari pemaksulan setelah upaya Partai Demokrat untuk menghukumnya melalui sidang di Senat untuk kedua kalinya kandas di tangan Partai Republik Sabtu 13 Februari 2021. Hanya 57 anggota Senat mendukung agar Trump dinyatakan bersalah menghasut kerusuhan di Capitol 6 Januari lalu. Sisanya, 43 anggota Partai Republik menolak. Dibutuhkan minimal dukungan 67 anggota Senat untuk menyatakan Trump bersalah. Hanya 7 anggota Senat asal Republik yang mendukung upaya Demokrat. Kenyataan ini memperlihatkan betapa masih kuatnya pengaruh Trump di Partai Republik. Trump, yang jarang terlihat sejak meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari lalu, meraup loyalitas mendalam dari pendukungnya. Para politisi Republikan keder pada balasan pendukung Trump. Jika mereka menghukum Trump, terutama terkait pemilu 2022 untuk menguasai Kongres dan pemilu 2024 yang mungkin bisa diikuti lagi oleh Trump, sulit membayangkan Republikan bisa memenangi pemilu nasional tanpa mendukung Trump dalam waktu dekat, kata Alex Conan, ahli strategi Republikan dan asisten senator Marco Rubio dalam konvensi nasional melawan Trump menjelang pemilu 2016. Menurut para politisi Demokrat, banyak senator Republikan takut menyatakan Trump bersalah karena tak mau mendapat serangan balasan dari para pendukung Trump. Andai kata pemungutan suara dilakukan secara tertutup, bakal ada vonis bersalah untuk Trump, ujar Senator Richard Blumenthal dari Demokrat. 7 anggota Partai Republik yang sepakat bahwa Trump bersalah dalam sidang Senat adalah Senator Richard dari North Carolina, Bill Cassidy dari Louisiana, Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Mitt Romney dari Utah, Ben Sasse dari Nebraska, dan Patrick Truman dari Pennsylvania. Saya yakin banyak warga Alaska sangat kecewa dengan sikap saya, tetapi saya yakin banyak juga warga Alaska yang bangga dengan sikap saya, ujar Murkowski kepada media Politico.
Murkowski adalah satu-satunya orang dan 7 senator Republik ini yang masih berharap terpilih lagi pada pemilu 2022. Adapun 6 senator lainnya akan pensiun atau masa jabatannya mereka belum berakhir pada pemilu tahun itu. Tidak lama setelah Senat memutuskan bahwa Trump tidak bersalah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan hasil sidang Senat tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi di Amerika Serikat rapuh dan seluruh rakyat memiliki tugas untuk membela kebenaran. Demokrasi rapuh. Ini adalah babak menyedihkan dalam sejarah negara kita dan mengingatkan bahwa demokrasi itu rapuh meskipun pemungutan suara terakhir tidak mengarah pada hukuman, substansi dakwaan tidak diperdebatkan, kata Biden. Meski menolak menyatakan Trump bersalah, pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell menyebut Trump bertanggung jawab secara praktis dan moral atas penyerbuan pendukungnya di gedung Capitol. Trump masih bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan selama menjabat, katanya. Dia belum lolos dengan apapun. Trump menyambut gembira atas gagalnya pemaksulan dirinya yang kedua, gerakan bersejarah, patriotik, dan indah kami untuk membuat Amerika kembali hebat, Make America Great Again. Baru saja dimulai, kami memiliki begitu banyak pekerjaan di depan kami dan segera kami akan muncul dengan visi untuk masa depan Amerika yang cerah, bersinar dan tak terbatas, katanya. Republika, 15 Februari 2021, pemaksulan Trump, Pelosi kecam Partai Republik. Ketua House of Representatives Amerika Serikat Nancy Pelosi mencemooh anggota Senat dari Partai Republik sebagai pengecut karena memilih untuk membebaskan mantan Presiden Donald Trump dari pemaksulan. Pelosi menilai upaya Republik sangat tidak memadai dalam menghadapi kekerasan di Capitol Hill yang menewaskan 5 orang. Apa yang kami lihat di Senat hari ini adalah sekelompok Republikan yang pengecut, yang tampaknya tidak memiliki pilihan karena mereka takut untuk mempertahankan pekerjaan mereka, ujar Pelosi. Sebelumnya, Trump kembali lolos dari sidang pemaksulan kedua pada Sabtu 13 Februari setelah pemungutan suara dalam sidang tidak mencukupi untuk memutuskan bahwa Trump bersalah terkait dugaan sebagai pemicu kerusuhan di Capitol Hill. Sebanyak 57 senator memutuskan Trump bersalah, sementara lainnya yakni sebanyak 43 suara memutuskan Trump tidak bersalah. Hasil tersebut didapatkan setelah persidangan 5 hari di Capitol Hill. Untuk dapat memaksulkan diperlukan 2/3 suara atau dari 67 senator Amerika Serikat. Ada 7 dari 50 senator Partai Republik atau partainya Trump bergabung dengan Partai Demokrat mendukung pemaksulan Trump. Mereka ada Richard Park, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, dan Pat Toomey. Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell memilih menyatakan Trump tidak bersalah dalam voting dalam sidang ini. Namun, ia tidak menampik kalau Trump memang memiliki tanggung jawab secara moral dalam kerusuhan tersebut. Donald Trump bukan kali pertama selamat dari sidang pemaksulan. Pemaksulan terhadapnya juga pernah dilakukan pada 18 Desember 2019 setelah House of Representatives menyetujui pemaksulan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan dan menghalang-halangi Kongres. Trump waktu itu diduga menggunakan kuasanya untuk memata-matai kandidat presiden 2020 Joe Biden. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai lolosnya Donald Trump dari sidang pemaksulan kedua ini menjadi pengingat bahwa demokrasi itu rapuh. Karena itu, ia meminta warga Amerika untuk tetap waspada dan mempertahankan demokrasi. Bab menyedihkan dalam sejarah kita ini telah mengingatkan kita bahwa demokrasi itu rapuh, ujar Biden dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 13 Februari malam, dikutip The Guardian. Menurutnya, babak menyedihkan dalam sejarah Amerika Serikat ini telah mengingatkan kita bahwa demokrasi itu harus selalu dipertahankan. Kita harus selalu waspada, ujarnya. Demikian tadi baca berita 15 Februari 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Ada hadiah menarik bagi komen yang menarik. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel ini berbagi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.